Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimis nilai tukar rupiah akan segera pulih seiring membaiknya kondisi geopolitik global. Purbaya menyatakan bahwa prospek perdamaian konflik global akan segera terrealisasi dalam kurun waktu 2 hingga 3 bulan mendatang. Apa saja faktor yang mendukung optimisme itu dan sejauh mana penguatan rupiah dapat bertahan? Untuk membahasnya kita minta analisa dari ekonom sudah bergabung dari luar studio dengan Mirdal Gunarto, Chief Economist Bank BTN. Selamat sore Mas Mirdal, apa kabar Anda hari ini? Selamat sore Pak, kabar baik Alhamdulillah. Terima kasih Terima kasih sudah sudah diundang. meluangkan waktu. Kalau kita ikuti hari ini perdagangan Selasa pagi, rupiah nih nyaris tembus di level psikologis Rp18.000. Apa yang bisa dibaca dari sini, Mas Mirdal? Ya memang kalau kita lihat ya perkembangan rupiah ini sangat dinamis sekali. Dalam beberapa periode, terutama dalam 1 bulan terakhir ya, pelemahan Mhm. rupiah begitu signifikan dan kita lihat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya diantaranya dari sisi faktor musiman, terutama Hmm. terkait dengan permintaan dari sisi dividen yang cukup tinggi ya. Mhm. Lalu juga di sisi yang lain juga kita lihat juga kebutuhan untuk pembayaran impor ini kelihatannya cukup tinggi ya, apalagi juga tadi Mhm. kita lihat data neraca dagang untuk bulan April kelihatan di sini ada lonjakan impor. Oke. Kemungkinan tren ini juga terjadi pada periode bulan Mei dan juga bulan Juni ya. Ini Mhm. sebenarnya Mhm. menjadi indikasi kalau permintaan domestik kita masih cukup kuat ya Pak ya, tapi di Oke. sisi yang lain kelihatan ada imbalance atau ketidakseimbangan antara Hmm. supply falas yang dipasok untuk demand supply untuk falas domestik ini yang kalau kita lihat menjadi penyebab dari pelemahan rupiah, terutama memang Oke. kelihatannya untuk Mhm. suplai falas ini agak tertahan dikarenakan masih adanya keraguan-raguan dari para eksportir Hmm. untuk mengkonversi falas yang mereka miliki ke rupiah. Kelihatannya sih Ya. faktor-faktornya diantaranya seperti itu, Pak. Oke, ke depan atau dalam beberapa hari ke depan, bagaimana membacanya? Apakah ada potensi permintaan dolar masih cukup tinggi kebutuhannya untuk pembayaran dividen? Apakah tekanan juga diperkirakan akan tidak sebesar pada bulan Mei lalu untuk Juni ini, Mas Mirdal? Ya, kalau Juni sih sebenarnya agenda dividen masih tetap kuat ya. Kalau Mhm. kita lihat ada beberapa emiten-emiten, terutama emiten pertambangan, Hmm. lalu juga beberapa emiten finance, ataupun Hmm. juga emiten di sektor keuangan, dan juga emiten di sektor telco. Kelihatannya juga ada agenda untuk merilis dividen mereka, dan ini Hmm. kelihatannya juga masih menjadi faktor yang membuat kenapa demand falas domestik masih akan tetap kuat. Ya. Tapi di sini kuncinya sebenarnya adalah dari sisi supply falas ini harus didorong, terutama konversi dari sisi falas yang dimiliki oleh eksportir Mhm. supaya mereka konversikan dari falas mereka ke rupiah. Lalu juga di sisi yang lain juga kita juga berharap ya dari perkembangan global, terutama dari sisi pasar keuangan global itu kondisinya ya kita harapkan lebih kondusif lagi, karena kalau kondisinya lebih kondusif, Hmm. investor global yang biasanya mereka pergi dari emerging market seperti Indonesia, ini Ya. bisa ada potensi untuk risk on kembali investasi di sini. Nah, kalau itu terjadi ya kita harapkan Hmm. posisi nilai tukar emerging market seperti Indonesia itu bisa ada ada ruang untuk mengalami penguatan. Walaupun ya kita lihat sekarang Ya. tekanannya ternyata cukup besar juga sih, Pak. Oke, agar mata uang Garuda kembali perkasa, melihatnya apakah volatilitas indeks global, posisi indeks dolar Amerika Serikat, serta tekanan dari harga minyak dunianya sudah mulai mereda, ini menjadi indikator juga ke depannya? Ya, kalau sejauh ini sih sebenarnya kita lihat dari tensi geopolitik sebenarnya sudah mulai Hmm. menurun ya dibandingkan dengan periode pada bulan April ataupun juga pada periode pertengahan Mei, di mana kalau Hmm. kita lihat dari posisi dolar indeks juga sekarang sudah mulai menurun, harga minyak juga sekarang sudah berada di level di bawah $100 per barel. Mhm. Setidaknya itu memberikan sinyal yang positif ya, apalagi kalau kita lihat gap investment terutama dari sisi obligasi surat utang negara kita juga sejauh ini juga sudah relatif menarik ya, sehingga ya seharusnya itu yang bisa menjadi sinyal kalau investor asing itu pelan-pelan kalau mereka melihat aset investasi kita harganya terdiskon, mereka Hmm. bisa melakukan aksi yang namanya buy on weakness. Jadi ya kita harapkannya seperti itu, Ya. tapi balik lagi
kalau tensi geopolitiknya masih penuh dengan uncertainty atau ketidakpastian, Oke. kelihatannya masih agak sulit sih investor asing untuk masuk ke emerging market seperti Indonesia. Ya, perlukah Bank Indonesia untuk memutuskan menaikkan suku bunga merupakan langkah yang tepat guna meredam tekanan terhadap rupiah saat ini, Mas Mirdal? Ya, kalau dari kita sih sebenarnya Hmm, melihat ruang bagi BI untuk menaikkan suku bunga hmm, seharusnya tidak dilakukan pada bulan-bulan inilah. Karena oke. kalau lihat dari kondisi neraca dagang, kita Hmm, masih surplus. Lalu juga di sisi yang lain juga dari posisi terkait dengan amunisi moneter yang dimiliki oleh BI dalam hal ini adalah cadangan devisa. Mereka hmm, juga masih sangat mumpuni ya. Sebenarnya kalau mereka hanya ingin mengantisipasi dampak dari financial market atau dampak capital outflow yang terjadi di financial market, hmm, sebenarnya mereka punya kapasitas itu untuk mengantisipasi pelemahan rupiah lebih lanjut. Tapi baik. memang Hmm, dibutuhkan berbagai langkah ekstra bagi BI hmm, kalau rupiah melemah ke level di atas 18.000. Kelihatannya baik. jalur mereka untuk melakukan intervensi di market secara langsung ataupun juga mereka menyerap likuiditas melalui berbagai lelang seperti lelang SRBI, kelihatannya itu belum Hmm, cukup ya, sehingga ada kemungkinan kalau misalkan rupiah kita terus-menerus anjlok ke level 18.000, dibutuhkan langkah untuk melakukan kebijakan penyesuaian terkait dengan suku bunga BI rate ya. oke. Tapi Hmm, tentunya itu harus kita hitung lagi ya, karena dampaknya hmm, ini untuk real sektor agak berat kalau suku bunga terutama BI rate terus-menerus dinaikkan, sehingga ini yang kita lihat ke depannya kalau itu terus terjadi, ekspansi bisnis hmm, kelihatannya akan lebih mahal dan itu pada akhirnya bisa mengorbankan aspek pertumbuhan ekonomi kita. Makanya kita sih berharap oke. ya BI bisa terus menggunakan Hmm, aspek dari sisi amunisi moneter yang mereka miliki, terutama intervensi di market, hmm. supaya ya kita tidak perlu berkorban terkait dengan aktivitas ekspansi bisnis di real sektor. Ya, apalagi kalau melihat pasarnya harus melihat kenaikan BI rate-nya sebesar 50 BPS, Mas Mirdal ya, benar-benar tercermin dalam struktur imbal hasil Indonesia sejauh ini. Ya memang kalau kita lihat dari lelang SBI terakhir, Hmm, kelihatan kalau para pelaku pasar pada saat mereka ingin memberikan likuiditas, terutama likuiditas yang ada terutama di luar negeri ya, ini kelihatan kalau mereka itu ingin supaya imbal hasil yang didapat dari lelang hmm, yang BI lakukan SRBI itu cukup tinggi ya. Kita ya, lihat bisa ke level mendekati 8% dan ini yang memang kalau kita lihat sebagai refleksi kalau sebenarnya para pelaku pasar pun sekarang cenderung ingin melakukan langkah aman pada saat tekanan dari sisi global kurang kondusif ya, walaupun ada beberapa catatan dari sisi domestik yang kelihatannya investor juga terus perhatikan, tapi di sini poin utamanya adalah sebenarnya para pelaku pasar jika mereka ingin menaruh uangnya atau menaruh dananya di negara emerging market seperti Indonesia pada saat kondisi global kurang kondusif, mereka harus meminta imbal hasil yang relatif tinggi ya, walaupun kalau untuk di pasar surat utang negara kita lihat intervensi dari sisi pemerintah ataupun BI cukup efektif untuk menjaga supaya yield itu tidak melebihi asumsi dari APBN kita untuk yang yield 10 tahun di level sekitar 6,9%. Tapi ya. kalau untuk yang lain, kelihatan intervensi itu belum cukup, sehingga kalau kita lihat di lelang terakhir SRBI, yield yang Hmm. diminta oleh investor itu cukup tinggi sekali. Prediksi Anda pada pekan ini, apakah rupiah mata uang Garuda akan kembali perkasa dan jika pun nanti menguat, apakah bersifat sementara atau jangka panjang, Mas Mirdal? Ya kalau kita lihat sih dari sisi posisi resisten ya, Hmm, ini posisi 17.899 harusnya level resisten yang kuat ya. ya. Dan kita harapkan rupiah jangan sampai break ke level 18.000. Kita Hmm, harapkan Bank Indonesia terus melakukan langkah intervensi yang agresif di sisi market. Lalu juga kita harapkan juga dari sisi otoritas yang lain perlu ada semacam himbauan bagi para eksportir untuk segera mengkonversi falas yang mereka miliki, karena hmm. dengan konversi falas ke rupiah itu tentunya akan memberikan suplai falas domestik yang memang saat ini dibutuhkan pada saat kondisi demand falas domestik itu sedang tinggi-tingginya. Baik, terakhir Mas, Jadi ya bagaimana itu sih sebelum lihat terakhir? level tersebut sih. Oke, ini yang terakhir. Jika ada skenario terburuk yang terjadi, ini kita tidak akan harapkan seperti itu ya, tapi jika ada skenario terburuk terjadi, di level berapa rupiah akan berpotensi kembali melemah? Ya kalau kita lihat ini level resisten kuatnya di
17.899 sih Pak. Jadi Oke. ya kita sih tidak berharap ke level di atas level tersebut Pak. Baik, tidak tembus 20.000 ya, amit-amit ya. Terima kasih untuk Jangan, waktunya Mas enggak itu. Mirdal, untuk waktunya untuk analisa pada sore ini dengan kami di Newsroom, Mas Mirdal Dunarto, Chief Economist Bank BTN. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.